Ibu. Makasih. Selamat datang kembali kepada Bapak Ibu Direksi dan peserta konseling pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Bu Nini, izinkan saya untuk menjelaskan terkait siapa Bu Nini sebenarnya. Jadi Bu Nini adalah penasehat Pusat Ekonomi Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis UI dan Dewan Pengawas LPDB dan Komite Audit LPDB Kemenkom UKM, Faculty Member Bank Indonesia Institute di pelatihan khusus calon pimpinan Bank Indonesia. Baik, selanjutnya saya persilakan Bu Nining untuk memaparkan terkait dengan kondisi perekonomian dan highlight arah kebijakan perekonomian pemerintah era Presiden Prabowo. Baik, saya persilakan Bu Nining. Terima kasih. Terima kasih. Ini ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, saya merasa kayak reuni di sini. Saya pernah jadi konsultan PNM waktu bikin ulang pertama kali, waktu zaman dengan Pak Parman. Pernah dengan Pak Parman juga di Bahana, saya sebagai komisaris. Pak Parman sebagai sebagai direktur Bahana Ventura. Jadi Bahana Pembiayaan Usaha Indonesia itu ada 4 perusahaan kan, Bahana Sekuritas, Bahana Investasi, Bahana Ventura, dan Geraha Niaga Tata Utama. Jadi kayak reuni lagi aja. Ya, terima kasih sudah mengundang. Jadi saya diminta membahas topik ini nih. Topik ini sebetulnya ada campuran makro dan mikro. Dan jadi kita mulai saja dari slide yang pertama. Jadi ini kita bicara mengenai visi Pak Prabowo bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 dengan Asta Cita. Asta itu 8. Pertama adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Itu yang pertama. Kedua, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Yang ketiga, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Yang keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Yang kelima adalah melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Yang keenam, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ini kayaknya yang cocok sama ini nih ya, PNM nih yang paling butir nih. Kemudian nomor 7, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Yang ke-8, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Nah, ini nih sesuatu yang Asta Cita, terus sebelumnya Nawacita. Ini kan tujuan yang multi, banyak. Jadi ini ciri khas sebuah dokumen yang namanya dokumen politik. Jadi tujuannya banyak. Beda kalau kita di sebuah perusahaan, biasanya kita bisa memilih satu saja. Karena energi kita kan terbatas, waktu kita juga terbatas. Jadi ini hal-hal yang harus dipahami, karena saya tadi juga ditanya posisi PNM di mana ya Bu ya kira-kira gitu ya. Kita bisa melihat dari satu perusahaan PNM sendiri, bisa melihat dari satu negara itu PNM ada di mana. Jadi itu masing-masing punya peran. Oke ya. Jadi ini
yang diimpikan untuk NKRI gitu ya. Jadi mungkin yang tier pertama itu lebih ke Kementerian Kumham gitu ya, partai politik, Pancasila itu ada apa ya, kementerian yang dulu tuh ada BP 7 kalau nggak salah dulu ada ya. Pokoknya itu setiap ini tuh dikerjakan tier 1 sampai 8 itu dikerjakan oleh kementerian yang berbeda-beda, organisasi yang berbeda-beda. Saya di lembaga pengelola dana bergulir Kementerian Koperasi dan UKM itu juga lebih banyak ke mungkin 6 itu juga kayak mungkin PNM tuh butir 4 itu cocok gitu ya. Jadi ada kadang-kadang ada overlapping nih satu sama lain ya. Jadi kita melihat dari posisi Asta Cita ini dulu. Terus yang kedua, slide yang berikutnya. Nah, ini yang ramai dibicarakan adalah highlight arah kebijakan Prabowo. Di banyak media massa dikatakan bahwa Prabowo akan mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Kemudian Prabowo disarankan mengubah kebijakan fiskal. Nah, ini sebuah cita-cita, ini biasanya kalau untuk jualan politik tuh cocok banget gitu ya. Wah, ini 8% gitu ya. Tapi kalau orang ekonomi itu kan kita punya time series data yang bisa kita kalibrasi, menghasilkan apa yang disebut sensitivitas itu atau elastisitas gitu. Kita bisa mendapatkan angka itu karena kita punya data sebelumnya dengan perilaku sebelumnya. Mungkin kalau di dalam orang jual beli saham dan mungkin akan bicara nanti di akhir itu yang disebut algoritma gitu. Algoritma itu akan menentukan perilaku kita di masa depan. Kayak credit scoring itu akan menentukan, itu kan berdasarkan algoritma juga. Nah, ini algoritma dari ekonomi di sebuah negara itu kan biasanya kita paling gampang itu pakai expenditure yang dimana pertumbuhan ekonomi itu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X minus M. C adalah konsumsi, I investasi, G government expenditure, X ekspor, M itu impor. Itu yang paling gampang karena itu yang sangat gampang kita ikuti dengan asumsi yang lainnya ceteris paribus gitu aja kan. Di ekonomi kan dibikin sederhana, kalau nggak dibikin sederhana mumet. Dengan asumsi semua orang itu adalah makhluk rasional ya. Kalau nggak rasional itu persamaan nggak berlaku. Ya di ekonomi itu menganggap kalau orang yang nggak rasional nggak bisa diajak ngomong ya, lebih baik. Dan di ekonomi itu biasanya dia memang lebih fokus ke strategik ya. Jadi dia nggak, kalau yang sifatnya multi tujuan itu memang ranahnya lebih ke politik. Jadi mungkin ada politikal ekonomi. Kita kehilangan Pak Faisal Basri ya, almarhum. Dia adalah lebih ke politikal ekonomi, itu memang dimensinya lebih multi ya. Nah, kemudian jadi ada banyak yang mengatakan coba kita punya sektor itu kan di dalam Badan Pusat Statistik itu banyak versinya. Ada yang versi 9 sektor, ada yang versi yang lebih breakdown lagi. Nah, tapi kayak manufaktur nih kalau di dalam 9 sektor itu ada di sektor ketiga. Nah, sumbangannya itu pada tahun 2022 itu cuma 32% tahun 2002. Tapi sekitar jadi sektor manufaktur itu sekarang turun menjadi 18%. Ini yang menarik ya. Kalau kita belajar pertumbuhan regional, itu orang memulai katanya nih ada beberapa versi sih. Ada yang mulai dari pertanian, biasanya nih yang klasik ya. Yang biasa natural growth. Dari pertanian, kemudian produk pertaniannya banyak sehingga dia menjadi berlebihan, harus didagangkan. Sehingga dia muncullah perdagangan, dari situlah baru kemudian dia harus muncul industri, di mana industri itu kemudian digantikan dengan sektor jasa. Nih, makanya Jakarta itu kota jasa, dulu pernah kan dibilang Jakarta kota jasa. Jadi manufaktur ini sebetulnya kayak mesinnya pertumbuhan di banyak negara. Nah, Indonesia itu kok malah terjadi penurunan dari 32%, kita bicara nasional ya, turun menjadi 18%. Jadi kita tuh sudah deindustrialisasi. Belum sempat kita menjadi negara industri, kita sudah turun gitu. Jadi ini sebetulnya ironis juga, karena saya S1 saya itu dari ITB.
teman-teman saya itu banyak jadi tukang insinyur gitu loh, ya beneran tukang gitu, makanya kita akhirnya banyak pindah ke sektor lain gitu ya, karena ya tukang aja sih gitu ya, jadi nggak banyak yang bisa dikerjakan karena manufakturnya juga kan makin turun. Jadi ini tantangan. Di sini ada banyak insinyur nggak yang kesasar ke sini? Oh ini siapa lagi? Oh bukan. Dari mana? Oh, IPB. Bapak dari mana? Mesin ITB. Oh, Unhas. Oke. Ya saya dari arsitektur bangunan, sekarang arsitektur keuangan ya. Masih nyambung lah. Nah, jadi dengan adanya posisi seperti ini ya, kita pengen ada tumbuh 8%. Dengan manufaktur yang makin turun tuh kita terjadi kesulitan lapangan kerja. Karena kan biasanya orang kerja di pabrik tuh banyak kan. Jadi kalau kita dekat-dekat pabrik itu pas dekat jam 5 sore itu aduh macetnya bukan main. Itu lapangan kerjanya besar sekali. Makanya kita sebagai negara ini banyak bersaing dengan negara lain supaya investasi masuk. Biasanya itu mulai dari namanya, kalau di ekonomi itu ada, jadi cara melihat pertumbuhan ekonomi itu ada yang dari expenditure tadi, Y tambah C tambah I tambah G plus X min M, itu expenditure. Ada lagi yang dari production, itu ada dari fungsi kapital sama labor. Itu Cobb Douglas. Kapital itu adalah investasi, modal, labor itu adalah tenaga kerja. Jadi kalau ada manufaktur dia menyerap kapital sama labor. Sebetulnya di dalamnya ada teknologi dan entrepreneurship. Cuma karena datanya entrepreneurship sama data teknologi tidak ada datanya yang berapa teknologi setara dengan 1 rupiah, 2 rupiah kan nggak ada. Entrepreneurship juga susah, makanya biasanya dipakai itu data statistiknya adalah kapital sama labor. Nah jadi karena kita melihat penurunan manufaktur, pasti tenaga kerja yang diserap juga turun. Nilai tambah pendapatan per kapita juga menjadi yang tergantung pada industri dan bahan baku dan penolong impor. Jumlah pengangguran muda yang makin banyak dan kesenjangan pendapatan akan semakin lebar. Ini tantangan dari pemerintahan Prabowo. Karena jadi kalau kita bicara, saya itu sebetulnya gini, saya mau cerita sedikit. Saya ini sebetulnya